Apa respons Elkan Bagot setelah Mace Hilgers gabung timnas Indonesia? Setelah mengunggah momen bersama sang kekasih di akun Instagramnya pada 29 Agustus 2024, Elkan Bagot tak pernah lagi membagikan momen dirinya. Di media-media Inggris pun tak ada pernyataan dari Elkan Bagot. Malahan, kabar buruk menimpa bek 21 tahun ini. Elkan Bagot dikabarkan mengalami cedera dan diperkirakan absen paling cepat sebulan. Alhasil, dalam 2 laga terkini yang dijalani Blackpool FC, bek bertinggi badan sentimeter ini gagal ambil bagian. Belum ada pernyataan sama sekali dari Elkan Bagot soal bergabungnya Mace Hilgers yang notabene bek andalan klub Liga 1 Belanda FC Twente. Kehadiran Mace Hilgers di lini belakang timnas Indonesia membuat pelatih Shin Tae-yong semakin yakin untuk tidak memanggil Elkan Bagot. Sebab secara kualitas Mace Hilgers masih lebih baik ketimbang Elkan Bagot. Buktinya Mace Hilgers berstatus sebagai bek andalan FC Twente, klub yang finish ketiga di Liga 1 Belanda 2023 sampai 2024. FC Twente bahkan hampir lolos ke Liga Champions 2024 sampai 2025 jika saja tidak kalah dari RB Salzburg di babak ketiga kualifikasi. Karena kalah, FC Twente akan mentas di Liga Eropa 2024 sampai 2025. Di matchday pertama yang berlangsung Kamis 26 September 2024 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, FC Twente langsung tandang ke markas klub raksasa Inggris Manchester United. Mace Hilgers membentangkan bendera Indonesia kelar laga FC Twente melawan SC Heerenveen. Fakta ini menunjukkan Mace Hilgers bangga segera berseragam timnas Indonesia. Selasa 17 September 2024, proses naturalisasi Mace Hilgers dan Eliano Reinders disetujui DPR RI. Perlakuan spesial pun didapatkan Mace Hilgers dan Eliano Reinders. Tak seperti pemain lain yang harus mengambil sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Mace Hilgers dan Eliano Reinders akan menjalani pengambilan sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda pada Senin, 23 September 2024 atau Selasa 24 September 2024. Menurut Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Aktas, timnya akan memberangkatkan Dirjen Administrasi Hukum ke Belanda pada Minggu, 22 September 2024. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses naturalisasi kedua pemain Eredivisie tersebut. Langkah cepat memang harus diambil agar Mace Hilgers dan Eliano Reinders bisa segera membela timnas Indonesia. Sesuai aturan, batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain dan Cina adalah Selasa, 24 September 2024. Karena itu, Mace Hilgers dan Eliano Reinders wajib menyandang status WNI paling lambat pada Selasa, 24 September 2024. Di hari tersebut, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI juga diharapkan telah berakhir. Melihat cepatnya proses naturalisasi di atas, Mace Hilgers berhasil tampil lepas dini hari tadi. Berkat bantuan bek 23 tahun ini, FC Twente menang 2-0 atas SC Heerenveen. Kelar pertandingan, Mace Hilgers mendapatkan bendera Indonesia dari penonton yang duduk di tribun Stadion De Grolschvesten. Sambil tersenyum lebar, Mace Hilgers dengan bangga membentangkan bendera Indonesia. Timnas Indonesia disebut bakal kembali kedatangan pemain naturalisasi Grade A. Tak tanggung-tanggung pemain ini pernah bermain di liga terbaik dunia, yaitu Premier League. Pemain yang disebut berdarah Indonesia itu pernah bermain di Crystal Palace selama 7 tahun dan menjadi pemain utama. Calon pemain timnas Garuda itu adalah Jairo Riedewald yang berposisi sebagai gelandang dan kini membela Royal Antwerp. Kabar bakal bergabungnya Jairo ke tim Merah Putih dibocorkan oleh Yusa Nugraha melalui kanal YouTube pribadinya. Yusa menyebut Riedewald bersedia untuk menjalani proses naturalisasi dan bergabung dengan timnas Garuda. Informasi yang didapatkan dari kawannya di Belanda itu menyebut Jairo sudah positif untuk memilih Indonesia. Dari situ saya coba langsung tanya ke Denny, apakah itu benar? Lalu dia jawab, saya tahu kalau dia positif, ujar Yusa. Namun tak dijelaskan secara rinci mengenai proses naturalisasi tersebut. Namun rekannya itu menyebut akan segera diproses. Jika Riedewald benar bergabung, maka lini tengah tim asuhan Shin Tae-yong akan semakin kuat.
Pemain 28 tahun itu bisa bermain di beberapa posisi seperti gelandang tengah, gelandang bertahan, dan bek. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan memantau secara langsung pertandingan di Liga 1. Shin Tae-yong tidak akan bekerja sendiri. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga akan dibantu oleh asisten-asisten pelatih Timnas Indonesia lainnya. Salah satunya adalah asisten pelatih khusus striker di Timnas Indonesia, yakni Yeom Ki-hun. Seperti diketahui, Shin Tae-yong dan beberapa staf kepelatihan Timnas Indonesia sudah berada di tanah air. Hal ini terlihat dari unggahan yang ditunjukkan oleh penerjemah Shin Tae-yong di Timnas Indonesia JJ. Kini, Shin Tae-yong sudah kembali lagi ke Indonesia untuk melakukan persiapan kepada tim Merah Putih. Salah satu persiapannya yakni mencari pemain-pemain terbaik lewat Liga 1. Shin Tae-yong memang sering mencari pemain-pemain untuk Timnas Indonesia lewat Liga 1. Shin Tae-yong harus segera menyusun program untuk Timnas Indonesia karena sebentar lagi akan menjalani 2 pertandingan. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Arab Saudi dan Australia pada laga pembuka grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. STY bikin kejutan dengan mendatangkan pemain ini di lini depan skuad Garuda. Dengan masuknya pemain ini di skuad Garuda, maka bisa dipastikan lini depan skuad Garuda makin menggila. Siapakah pemain itu? Pemain tersebut adalah Daan Rots, pemain keturunan Indonesia yang lahir di Groenlo, Belanda, pada 25 Juli 2001. Daan Rots saat ini tergabung dalam klub FC Twente di era divisi Belanda. Diketahui, Daan Rots memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Palembang. Dari kabar yang beredar saat ini, Daan Rots dan PSSI sudah sepakat untuk menjalani proses naturalisasi. Lini depan skuad Garuda memang masih perlu mendapat sokongan tenaga baru. STY masih mencari-cari sosok penyerang haus gol untuk memperkuat skuad Garuda. Melalui scoutingnya, STY akhirnya menemukan bakat hebat seorang Daan Rots. Daan Rots adalah pemain yang bisa menempati beberapa posisi. Dia bisa dimainkan di posisi sayap dan penyerang tengah. Daan Rots sendiri merupakan pemain yang lahir dan besar di Akademi FC Twente. Penampilan memukau di tim muda 20 membawa dirinya dipromosikan ke tim utama sejak musim 2020. Sejak saat itu penampilannya terus meningkat tiap musim, hingga menjadi pilihan utama di lini depan FC Twente. Ole Romeni bakal memperkuat Timnas Indonesia melawan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang itu ada, karena baru-baru ini penyerang 24 tahun mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Medio 2 pekan lalu, Ole Romeni ditanya orang Indonesia yang ada di Belanda kelar menyaksikan laga FC Utrecht versus Venezia FC. Kelar pertandingan, Ole Romeni diajak untuk gabung Timnas Indonesia oleh sang WNI. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Ole Romeni. Sang WNI juga menyampaikan informasi lanjutan. Ia memprediksi Ole Romeni segera gabung Timnas Indonesia, alias tinggal menunggu momen bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jika benar Ole Romeni gabung Timnas Indonesia, skuad Garuda sangat diuntungkan. Ex penyerang FC MN ini dinilai merupakan solusi atas masalah di lini depan Timnas Indonesia. Ole Romeni dikenal sebagai penyerang jempolan yang memiliki kecepatan dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Pernah di Liga 1 Belanda, ia mencetak 2 digit gol bersama FC Emmen. Musim lalu, Ole Romeni hanya mencetak 1 gol karena lebih banyak absen karena cedera. Musim ini, Ole Romeni mengawali musim dengan baik. Penyerang berambut pirang ini mencetak satu-satunya gol kemenangan 1-0 FC Utrecht atas PEC Zwolle semalam. Berhubung belum ada tanda-tanda Ole Romeni menjalani proses naturalisasi, dirinya dipastikan absen saat Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Namun, untuk laga melawan Bahrain, potensi Ole Romeni gabung Timnas Indonesia sangat besar.